Mentari pagi memecah kabut tipis yang menyelimuti desa Sungai Luruh. Di tengah hamparan sawah yang menguning, terdengar suara tawa dua anak muda yang duduk di bawah pohon mangga tua. Rino dan Salma. Mereka sudah bersahabat sejak kecil, dan kini, setelah usia dewasa mulai menampakkan wajahnya, kedekatan itu perlahan berubah menjadi rasa yang lebih dalam. "Kalau aku nanti bisa kuliah di kota, kamu bakal kangen gak?" tanya Rino, mengulum senyum sambil melempar batu kecil ke sungai kecil di dekat ladang. Salma menoleh, rambut panjangnya tertiup angin. "Tergantung. Kalau kamu kirim surat seminggu sekali, mungkin aku masih mau kangen." Rino terkekeh. "Kalau aku nggak kirim surat?" "Ya, aku lupakan kamu," jawab Salma, pura-pura cemberut. Senyap sejenak menyelimuti mereka. Angin semilir menyapu daun-daun padi. Rino menatap Salma lama. Hati laki-laki itu tahu, yang ia rasakan bukan lagi sekadar sayang sebagai teman. Ia mencintai gadis itu. Dan dari sikap Salma, Rino yakin, perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Namun, ada satu hal yang selama ini mereka abaikan, adat. Desa Sungai Luruh memegang teguh adat Minangkabau yang turun-temurun. Salah satu aturan tidak tertulis, namun sangat dihormati, adalah larangan menikah antara anak pertama dan anak ketiga. Konon, pernikahan seperti itu akan membawa celaka bagi kedua keluarga. Rino adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Salma, anak ketiga dari 5 bersaudara. "Sal," panggil Rino pelan. "HM? Kalau aku serius ingin lamar kamu nanti, kamu mau?" Wajah Salma berubah. Mata indahnya menatap lurus ke depan, ke arah padi yang bergoyang. "Kamu tahu kan aku anak ketiga?" Rino mengangguk pelan. "Aku tahu." "Dan kamu anak pertama." Hening. "Kalau kita nikah, orang-orang bisa anggap kita melanggar adat." Dibilang pembawa sial, lanjut Salma lirih. Rino meraih tangan Salma, menggenggamnya erat. "Apa kamu percaya itu?" Salma tidak langsung menjawab. Tapi dari matanya, Rino tahu, bukan soal percaya atau tidak. Tapi soal menghormati. Soal keluarga. Soal desa tempat mereka dibesarkan. "Aku nggak tahu, Rino. Aku cuma takut nanti kita bahagia, tapi orang tua kita menanggung aib," ujar Salma, suaranya hampir seperti bisikan. Hari itu, pohon mangga tua menjadi saksi. Saksi bisu cinta dua anak muda yang ingin tumbuh seperti biji-biji padi di ladang. Sederhana, kuat, dan mengakar. Namun, akarnya mulai menemukan batu besar, batu bernama adat. Mereka pulang ke rumah masing-masing saat senja menjelang. Tak banyak bicara. Tapi hati mereka penuh gundah. Mereka tahu, cinta saja kadang tidak cukup jika dunia yang mengelilingi mereka tidak mengizinkannya bertumbuh. Dan malam itu, Salma berdoa lebih lama dari biasanya. Begitu juga Rino. Mereka sama-sama berdoa agar takdir berpihak kepada cinta mereka. Kabar tentang kedekatan Rino dan Salma perlahan mulai tersebar di kampung. Awalnya hanya bisik-bisik tetangga, lalu masuk ke telinga orang tua mereka. Rino dipanggil ayahnya malam itu. Di ruang tengah rumah panggung yang sudah mulai lapuk dimakan usia, ayahnya menatap tajam, matanya penuh kekhawatiran. "Kamu serius sama Salma, anak Pak Leman?" tanya sang ayah dengan nada berat. "Iya, ya," jawab Rino mantap. Ayahnya menghela napas dalam, lalu berdiri dan menghadap jendela. Hening menguasai ruangan. "Kamu anak pertama, Rino. Dan dia anak ketiga. Kamu tahu apa artinya?" Rino menunduk. Ia tahu. Tapi selama ini, ia mengira itu hanya kepercayaan lama yang bisa dilawan dengan logika dan niat baik. "Itu adat, nak," lanjut ayahnya.
Di kampung ini, ada kejadian dulu, waktu zaman nenek buyut kamu. Anak pertama menikah dengan anak ketiga. 2 bulan setelah nikah, rumah orang tuanya kebakaran. Setahun kemudian, istrinya meninggal saat melahirkan. Lalu suaminya ikut gila, hilang ke hutan. Rino terdiam. Ia tak pernah mendengar cerita ini. Kini semua terdengar seperti kutukan. Itu bukan kebetulan. Itu peringatan, kata sang ayah tegas. Kita ini hidup bukan cuma pakai logika. Kita hidup dengan warisan, dengan marwah. Kalau kamu langgar itu, kamu bukan hanya celakakan dirimu, tapi keluarga besar kita. Di rumah Salma, suasana serupa juga terjadi. Ibunya menangis, memeluk Salma yang kebingungan. Kenapa harus dia, nak? Kenapa bukan yang lain? Lirih ibunya. Aku cinta sama Rino, Bu. Dia baik, dia tulus. Justru karena itu ibu takut. Kamu anak ketiga. Dia anak pertama. Kamu mau hidupmu celaka? Mau ibu dan bapak kamu disalahkan orang kampung? Salma merasa dadanya sesak. Ia seperti terjepit antara 2 tembok tinggi yang tak bisa ia panjat. Hari-hari setelah itu menjadi hari penuh tekanan. Rino tetap mencoba menemui Salma di ladang, tapi kali ini mereka tidak lagi saling bercanda. Mereka bicara pelan, seperti takut didengar angin sekalipun. Aku coba bicara ke ayahku lagi. Mungkin kalau kita tetap bersikeras, mereka akan luluh, kata Rino. Salma hanya menggeleng. Aku sudah tahu jawabannya, Rino. Bahkan kalau seluruh dunia setuju, ada tetap tak bisa dilawan di kampung ini. Lalu apa kita harus menyerah? Salma menunduk. Kadang, menyerah bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu cinta dan tak ingin saling melukai. Malam itu, Rino duduk di tangga rumahnya sendirian. Pandangannya kosong menatap bintang. Ia bertanya pada langit, kenapa cinta yang begitu tulus harus dilawan oleh aturan yang tak pernah mereka pilih? Dan Salma, di kamarnya, menangis dalam diam. Ia menulis di buku hariannya. Jika cinta ini harus dibungkam karena kami lahir di urutan yang salah, maka biarlah cinta ini tetap hidup dalam diam, dalam doa yang tak pernah sampai. Mereka mulai menyadari satu hal, mungkin cinta tidak selalu bisa dimenangkan. Tapi setidaknya, mereka bisa memilih untuk tidak saling menghancurkan. Beberapa minggu setelah keputusan sulit itu terlintas di benak mereka, Rino dan Salma berjumpa kembali di bawah pohon mangga tua, tempat yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Namun kali ini, suasana jauh berbeda. Langit kelabu menggelayut, dan udara membawa aroma hujan yang segera turun. Rino memandang Salma dalam-dalam. Wajahnya yang biasanya cerah kini penuh luka tersembunyi. Salma, aku tahu kita tak bisa melawan adat. Tapi aku tetap ingin kau tahu, betapa besar cintaku padamu. Salma menunduk, bibirnya bergetar. Aku juga cinta kamu, Rino. Tapi aku tidak ingin melihat kita saling terluka karena sebuah aturan yang tidak bisa kita ubah. Tetes-tetes hujan mulai membasahi daun-daun mangga, jatuh perlahan ke tanah. Mereka duduk berdampingan, tanpa kata. Hanya suara alam yang menemani. Rino menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Kalau memang harus berpisah, aku ingin kita berpisah dengan cara yang baik. Bukan dengan rasa benci, bukan juga penyesalan. Salma mengangguk pelan. Aku setuju. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan hangat yang masih tersisa meski dingin hujan mulai menggigit. Aku ingin kau tahu, kata Rino dengan suara serak, aku akan selalu mengenangmu sebagai cinta pertamaku yang tak pernah bisa kumiliki. Dan aku akan selalu menyimpan kenangan itu dalam hatiku, Rino. Sebagai bagian dari diriku yang pernah bahagia, walau singkat.
Hujan pun turun lebih deras, membasuh wajah mereka yang mulai basah oleh air mata. Saat akhirnya mereka berdiri dan berbalik melangkah pergi ke arah yang berbeda, ada kesunyian yang penuh arti. Mereka tahu, cinta mereka tak akan mati, meski tak bisa disatukan. Perpisahan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kehidupan baru, hidup yang harus mereka jalani sendiri, tapi tetap dengan bahagia. Waktu berlalu tanpa bisa ditunda. Rino meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke Jakarta. Ia menempuh pendidikan tinggi dan bekerja keras hingga akhirnya menjadi seorang dosen muda yang dihormati. Kesibukan kota dan tuntutan pekerjaan membuatnya sibuk, namun kenangan akan Salma tetap menyelinap di sela hari-harinya. Di kota, Rino bertemu dengan Dian, seorang wanita sederhana dan cerdas yang menjadi rekan kerjanya. Dian memahami latar belakang Rino dan menerima segala kisah masa lalunya tanpa ragu. Perlahan, rasa yang tumbuh di hati Rino mulai bersemi kembali, kali ini dengan seseorang yang bisa mendampinginya tanpa beban adat yang membelenggu. Sementara itu, Salma memilih bertahan di desa. Ia menjadi guru taman kanak-kanak, mengajarkan anak-anak desa dengan sabar dan penuh cinta. Suatu hari, Salma bertemu dengan Pak Hasan, seorang duda dengan seorang anak kecil yang kehilangan istri. Pak Hasan adalah sosok yang hangat dan bertanggung jawab. Mereka saling melengkapi dalam kesendirian masing-masing. Keduanya menikah dengan orang yang tidak pernah mereka bayangkan dulu, tapi masing-masing merasa damai dan bahagia. Rino menemukan rumah baru di kota besar bersama Dian, sementara Salma membangun keluarga kecilnya di desa dengan Pak Hasan dan anaknya. Mereka menjalani hidup yang penuh syukur, tanpa menoleh ke masa lalu terlalu dalam. Ada rasa kehilangan, tapi juga ada penerimaan. Bahwa kebahagiaan bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Dalam hatinya, Rino dan Salma sama-sama tahu, bahwa meski mereka tidak bisa bersama sebagai pasangan, mereka berdua pantas mendapatkan bahagia yang mereka ciptakan sendiri, di jalan masing-masing. Waktu sudah berjalan bertahun-tahun sejak perpisahan mereka. Desa Sungai Luruh kembali hidup dengan suasana yang tak jauh berbeda, hanya kini banyak wajah muda yang tumbuh dan berganti. Suatu hari, di acara reuni tahunan kampung, Rino dan Salma dipertemukan kembali. Rino yang kini tampil lebih dewasa dan bijak, datang bersama Dian, sementara Salma hadir bersama Pak Hasan dan anak kecilnya. Mata mereka bertemu dari kejauhan. Ada kejutan, ada kehangatan, tapi bukan kecanggungan atau rasa yang belum selesai. Setelah acara, mereka duduk bersama di bangku kayu dekat pohon mangga tua. Tempat yang dulu jadi saksi bisu cinta mereka. Aku senang melihatmu bahagia, Salma, ucap Rino tulus. Aku juga, Rino. Kau pun tampak bahagia, balas Salma dengan senyum. Mereka berbagi cerita tentang hidup yang telah dijalani. Rino bercerita tentang perjuangannya di kota, sementara Salma menceritakan kesehariannya mengajar dan keluarga kecilnya. Mereka tertawa mengenang masa lalu, tanpa ada penyesalan yang menghantui. Aku percaya, adat itu bukan untuk memisahkan orang-orang yang saling mencintai, tapi untuk menjaga keseimbangan dan kehormatan, kata Salma. Benar, jawab Rino. Dan kita sudah belajar, bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, mencintai berarti melepaskan. Mereka berpisah malam itu sebagai teman lama yang menghargai perjalanan hidup masing-masing. Hati mereka penuh damai. Bahwa meski tak bisa bersama sebagai pasangan, cinta mereka tetap hidup, dalam bentuk yang lain, persahabatan, penghargaan, dan kebahagiaan masing-masing. Tamat.